Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik ya. Oke, sebelumnya izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Alfi Istianirum Rosyida, biasa dipanggil Ibu Alfi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ya, materi ini pasti sudah dijelaskan sama Pak Toto kan. Nah, ibu hanya ingin mengulang saja gitu agar kalian ingat, dan materi ini sebagai bahan untuk persiapan kalian menuju ujian akhir semester. Nah, sebelumnya kita alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mulai ya. Jadi yang pertama itu membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPK ini dibentuk. Nah, kalian tahu nggak sih kepanjangan dari BPUPK ini? Jadi BPUPK ini adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jika dalam bahasa Jepang, BPUPK ini adalah Dokuritsu Sumbi Chosakai. BPUPK ini dibentuk karena Jepang ini memberikan janji-janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sidang BPUPKI. Sidang BPUPK ini dilaksanakan selama 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini menghasilkan sebuah rumusan mengenai dasar negara yang saat ini kita mengenalnya sebagai nama Pancasila. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan sebuah rancangan undang-undang. Anggota dari BPUPK ini berjumlah sebanyak 62 orang. Dan 7 orang ini termasuk warga asing, yaitu orang Jepang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Rajiman Widyadiningrat. Ada yang tahu nggak sih siapa beliau? Ya, jadi beliau ini adalah ketua sidang sekaligus ketua BPUPKI. Rajiman Widyadiningrat ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat merdeka harus memiliki dasar negara. Dan ketua BPUPK ini memiliki 2 wakil, dari orang Jepang dan orang Indonesia asli. Orang Jepang ini bernama Ichibang Aseo dan orang Indonesia ini bernama R.P. Suroso. Nah, kemudian setelah Rajiman Widyadiningrat ini mengatakan bahwa Indonesia perlu dasar negara, ada beberapa anggota sidang yang menyampaikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara. Jadi ada 3 orang yang mengusulkan beberapa dasar negara untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin ini mengusulkan 5 unsur dasar negara. Yang pertama, beri kebangsaan. Yang kedua, beri kemanusiaan. Yang ketiga, beri ketuhanan. Yang keempat, beri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan. Selanjutnya, pengusul kedua yaitu Supomo. Pada tanggal 31 Mei, Supomo ini mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama adalah persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, keadilan rakyat. Yang kelima, musyawarah. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Siapa sih yang nggak tahu beliau? Jadi beliau adalah proklamator bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno ini mengusulkan 5 dasar negara juga.
dan usulannya ini sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila. Nah, apa saja sih unsur-unsurnya yang beliau usulkan? Jadi yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Namun kalau kalian mencari referensi lain, pasti ada yang mengatakan bahwa yang kelima ini bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dan kebudayaan. Jadi pada saat itu sempat terjadi perdebatan antara golongan muslim dengan golongan nasionalis. Nah, mereka ini memperdebatkan usulan Insinyur Soekarno ini di poin yang kelima. Jadi pada saat itu golongan muslim ini mengusulkan bahwa orang Indonesia menjalankan syariat agama Islam. Namun golongan nasionalis ini membantah jika orang Indonesia hanya menganut satu agama saja, yaitu agama Islam. Sedangkan orang Indonesia itu memiliki berbagai macam agama yang dianutnya. Kemudian Insinyur Soekarno mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian setelah sidang PPUPKI yang pertama, PPUPKI ini membentuk sebuah panitia 9, dan panitia 9 ini menghasilkan sebuah piagam Jakarta atau yang biasa disebut Jakarta Charter. Selanjutnya panitia 9 ini melaporkan hasil perumusan dasar negara ke sidang kedua PPUPKI saat dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah PPUPKI melaksanakan tugas-tugasnya, PPUPKI ini dibubarkan dan dibentuk kembali sebuah badan, yaitu PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini memiliki tugas hingga nanti setelah kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, dua kota Jepang telah dibom atom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu juga, Jepang menyatakan kekalahannya kepada bangsa Indonesia. Berita kekalahan Jepang ini sampai ke telinga golongan muda. Golongan muda ini mengusulkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan secepatnya, karena mereka tidak ingin kemerdekaannya itu dicampur bauri dengan negara lain. Jadi mereka ingin merdeka dengan hasil keringatnya sendiri. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya kembali. Pada sidang kali ini ada 3 pembahasan yang akan ditetapkan. Salah satunya yaitu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu melantik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu sebelum terbentuknya MPR, tugas Presiden ini dibantu oleh Komite Nasional. Wah, udah selesai aja nih materinya. Gimana? Bosan gak? Semoga gak bosan ya. Jadi Ibu akan memberikan quotes of the day. Isinya gini: sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Selamat pagi semuanya. Yuk pecahkan rasa malas ini. Jadi semangat untuk kalian-kalian yang di rumah. Stay safe dan jaga kesehatannya selalu ya. Mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih perhatiannya anak-anak. Ibu sampaikan terima kasih banyak kepada kalian karena sudah menonton video ini sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.